Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi IPA pada tema 3, subtema 1, kelas 4 ya. Sebelum kita mulai materi, mari yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jangan lupa persiapkan alat belajar kalian dulu ya. Pulpen, pensil, buku tulis, dan buku pelajaran ya. Lalu, apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, yang kita bahas hari ini adalah tentang bagian-bagian pada tumbuhan ya. Jadi, pada materi kali ini diharapkan kalian bisa memahami dan mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsi-fungsinya. Baik, langsung saja. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Ada sebuah gambar, ilustrasi gambar pohon di sini ya. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, ini adalah bagian-bagian yang akan kita bahas satu persatu. Baik, kita mulai dari bagian paling bawah. Dari akar terlebih dahulu. Nah, ini adalah akar. Ada bagian-bagian akar dan fungsi akar pada tumbuhan ya. Nah, sebelum ke fungsi, kita harus tahu dulu akar juga ada bagian-bagiannya ya secara umum ya. Ini bagian akar luar ya. Yang pertama ada rambut akar. Kenapa disebut rambut akar? Karena memang bentuknya seperti helaian-helaian rambut. Yang kedua, bagian paling ujung atau paling bawah akar ada namanya tudung akar. Lalu apa sih fungsinya? Nah, rambut akar berfungsi untuk jalan masuknya air dan zat hara ya. Lalu tudung akar untuk apa? Kalau tudung akar berfungsi untuk melindungi akar ketika masuk atau menembus ke dalam tanah ya. Ini ada dua, rambut akar dan tudung akar. Lalu fungsi akar secara umum apa? Ini dia. Ada 3 fungsi utama pada akar yang harus kalian ketahui. Yang pertama untuk menegakkan batang tumbuhan ya. Kalau akarnya rapuh atau tidak kuat ya otomatis batangnya pun tidak akan kokoh berdiri ya. Yang kedua untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ini dia fungsi utamanya untuk menyerap air dan mineral ya. Kalau tanaman tidak diberi air, tidak disiram, lama-lama akan mati ya, akan layu dan akan mati. Makanya ini yang sangat penting ya. Akar itu adalah bagian yang sangat penting karena sebagai penyerap air dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Lalu yang ketiga, tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, khusus untuk yang ini, menyimpan cadangan makanan, contohnya ada pada tumbuhan singkong dan wortel ya. Selanjutnya. Nah, di sini ada berbagai jenis akar ya yang harus kalian paham ya. Yang pertama ada akar serabut. Nah, kenapa disebut akar serabut? Karena lihat, perhatikan bentuknya. Bentuknya seperti gulungan-gulungan atau tumpukan-tumpukan rambut ya, seperti serabut-serabut. Nah, ini dia. Makanya disebutnya akar serabut. Nah, akar serabut itu keluarnya langsung dari pangkal batang. Nah, ya, makanya ukurannya sama ya, serabut-serabut semuanya halus, tidak ada yang lebih besar atau yang paling besar tidak ada. Ini hampir sama ya bentuknya, serabut. Bentuknya helaian-helaian atau seperti serabut-serabut. Nah, lalu yang kedua ada akar tunggang. Nah, ini akar tunggang. Lihat, sangat berbeda ya antara akar tunggang dengan akar serabut. Kalau akar tunggang, lihat,
seperti kayu ya, akarnya mirip seperti kayu karena memang biasanya akar tunggang ini dimiliki oleh pohon-pohon yang memang berukuran besar ya, seperti pohon mangga, pohon rambutan, pohon nangka dan lain sebagainya ya. Kalau akar tunggang dia memiliki akar pokok yang bercabang-cabang ya kalau akar tunggang. Kalau tadi akar serabut tidak ada akar pokoknya, semuanya keluar dari pangkal batang. Kalau akar tunggang dia memiliki akar pokok dan bercabang-cabang. Jadi ada akar yang besar, ada akar-akar yang kecil. Nah, lalu yang ketiga ada akar gantung. Nah, mungkin ini yang tidak terlalu umum ya, akar gantung. Nah, ini nih yang sedang menggantung-gantung ini bukan dahan atau bukan ranting, tapi ini adalah akar-akarnya ya, akar dari pohon beringin. Nah, ini dia. Jadi akarnya tumbuh tidak dari dalam tanah, tapi dari batang yang menjuntai ke bawah. Makanya disebutnya akar gantung. Apa sih fungsinya akar gantung? Hampir sama dengan akar yang biasanya. Nah, akar gantung ini fungsinya untuk menyerap uap air dan gas-gas yang ada di udara ya. Makanya pohon beringin sangat rimbun ya, banyak sekali daunnya karena memang ranting-ranting yang ada juga banyak ya. Lalu yang keempat ada akar tunjang ya. Ini contohnya adalah pohon pandan. Selain pohon pandan ada lagi pohon bakau ya. Kenapa disebut akar tunjang? Karena memang akar ini seolah-olah seakan-akan menunjang si batang nih. Ini akarnya nih ya. Ini akar, ini pohonnya, daunnya ya. Makanya disebut akar tunjang. Selain dari keempat akar ini ada juga akar yang sering kita temui, akar pelekat namanya. Kalau akar pelekat itu biasanya dimiliki oleh tanaman yang menempel pada pagar, pada kayu atau pada tumbuhan lain. Biasanya dimiliki oleh tanaman sirih. Lalu sirih contoh umumnya ya yang memiliki akar pelekat untuk menempel pada kayu ataupun pada tumbuhan yang lain. Baik, setelah akar, kita lanjut ke bagian batang. Nah, batang. Apa sih fungsi batang? Ini dia. Ada 3 fungsi utama atau fungsi yang umum dari batang. Yang pertama, batang tentu tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Jadi, daun, bunga, dan buah melekat pada batang. Lalu, yang kedua, batang itu sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun ya. Zat-zat ataupun air yang tadi diserap oleh akar, ditangkap oleh akar, akan diteruskan oleh batang untuk dibawa ke atas lagi ya. Lalu yang ketiga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, biasanya ini ada pada tumbuhan ubi jalar ya, ubi-ubian. Selanjutnya, nah, jenis-jenis batang pada tumbuhan ya. Untuk jenis-jenis batang pada tumbuhan, silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Untuk jenis batang yang kita pelajari ada 3 jenis, yaitu batang berkayu, batang basah, dan batang rumput. Nah, yang pertama untuk batang berkayu. Nah, ini contohnya batang berkayu. Batang berkayu ini ciri-cirinya adalah dia strukturnya kokoh dan keras ya. Kenapa bisa keras? Kenapa bisa disebut berkayu? Karena dia memiliki kambium ya, kambium di dalamnya sehingga membuat batangnya menjadi keras. Ini adalah contoh dari batang pohon rambutan. Selain pohon rambutan, contoh tanaman yang berkambium atau memiliki batang kayu adalah pohon nangka, pohon mangga. Itu juga memiliki batang berkambium atau batang berkayu. Jadi teksturnya keras ya, kokoh ya. Selanjutnya batang basah. Nah, kalau batang basah cenderung biasanya ketika kita potong itu biasanya mengeluarkan
air. Nah, itu ada air-airnya, ini namanya batang basah. Kalau batang basah biasanya teksturnya lunak. Tuh, ketika kita tekan-tekan dia terasa lunak. Ya, ini adalah batang pohon talas. Ya, batang basah. Selain pohon talas, ada juga ini batang pohon pisang, sama. Teksturnya juga lunak. Ya. Jadi ketika kita tekan, nah seperti ada air-air di dalamnya. Lalu yang ketiga ada batang rumput. Nah, ini dia. Ini jenis batang rumput. Batang rumput di sini contohnya adalah tanaman serai. Selain serai itu ada tanaman padi. Tanaman padi pun memiliki batang berumput. Batang berumput ini maksudnya adalah, nah ini dia, memiliki lapisan-lapisan. Kalau kita buka itu biasanya berlapis-lapisnya, makanya disebut dengan batang rumput. Ini contohnya batang serai. Nah, setelah bagian batang, sekarang kita beralih ke bagian daun. Ya, apa sih fungsi daun? Nah, di sini Ibu tuliskan 3 fungsi daun pada tumbuhan. Yang pertama, sebagai alat pernapasan ya. Karena daun adalah makhluk hidup, otomatis daun pun bernapas atau tanaman pun bernapas. Di mana sih nafasnya atau alatnya namanya apa? Gitu. Kalau manusia kan ada hidung, ada mulut, ada paru-paru ya. Kalau di daun namanya stomata ya, ini pernapasannya lewat stomata. Stomata apa? Stomata adalah mulut atau pori-pori daun ya. Yang kedua sebagai tempat penguapan ya. Ketika proses fotosintesis atau pembuatan makanan juga daun mengeluarkan oksigen. Nah, ini dia ya, menguap. Nah, lalu yang ketiga sebagai tempat fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan ya, terjadinya di daun. Selanjutnya, nah, jenis-jenis daun berdasarkan bentuk tulang daun ya. Silahkan simak kembali video berikut ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Jenis-jenis daun berdasarkan bentuk tulang daun. Yang pertama, bentuk tulang daun menyirip. Contohnya adalah ada pada tanaman pohon rambutan. Ya, ini contoh daun rambutan ya. Lihat. Kenapa disebut menyirip? Karena lihat bentuk tulang daunnya. Menyirip seperti tulang ikan. Ya. Ini bentuk menyirip. Ya. Selain dari pohon rambutan, pohon lain yang memiliki tulang daun menyirip yaitu daun nangka. Nah, ini daun nangka ya. Hampir sama ya bentuk tulang daunnya. Menyirip seperti sirip ikan. Nah, ini daun rambutan, ini daun nangka ya. Bentuk tulang daun menyirip. Lalu yang kedua ada bentuk tulang daun menjari. Kalau menjari itu biasanya kita temukan pada daun, ini daun apa? Daun pepaya. Kenapa sih disebut menjari? Karena bentuknya seperti jari manusia. Tuh, ya, menjari, melebar seperti ini. Jadi sebutnya menjari. Selain pohon pepaya, tumbuhan lain yang memiliki bentuk tulang daun menjari yaitu pada tanaman singkong. Ya, sama, bentuknya seperti ini juga. Tulang daunnya menjari. Lalu tulang daun yang ketiga ada sejajar. Nah, kalau sejajar itu kan artinya lurus ya. Dipanjangkan sepanjang apapun tidak akan berpotongan. Nah, ini adalah daun suji. Ya, bentuk tulang daunnya sejajar. Tuh, jadi memanjang. Ya. Selain daun suji, ada juga daun pandan. Nah, ini daun pandan. Sama, tulang daunnya tuh
lebih terlihat ya, jadi tulang daunnya memanjang. Nah, ada satu lagi daun. Nah, ini daun sereh atau daun serai. Bentuk tulang daunnya seperti ini, sama sejajar ya. Lalu yang selanjutnya ada bentuk tulang daun melengkung. Nah, kalau melengkung contohnya ada pada daun sirih. Nah, ini namanya melengkung nih, tulang daunnya melengkung ke atas. Ini namanya tulang daun melengkung. Setelah dari daun, kita ke bagian bunga. Nah, ini yang sangat menarik nih bunga ya. Jadi, apa sih fungsinya bunga? Ya, bunga itu adalah alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ya. Nah, bisa juga sebagai alat penarik serangga untuk proses penyerbukan. Makanya bunga itu kan berwarna-warni ya, yang membuat serangga menjadi tertarik. Nah, fungsinya serangga itu untuk apa? Nah, untuk proses penyerbukan ya. Proses penyerbukan ini dibantu oleh serangga. Biasanya dibantu dengan kupu-kupu ya. Lalu apa proses penyerbukan? Proses penyerbukan itu adalah proses bertemunya antara benang sari atau serbuk sari dengan putik ya. Kalau serbuk sari bertemu dengan putik dengan bantuan serangga ataupun angin, nanti ada proses pembuahan di situ. Makanya bisa jadi buah nanti ya. Nah, ini adalah struktur atau bagian-bagian bunga yang lengkap. Contohnya ada pada bunga sepatu atau kembang sepatu ya. Ini bagian-bagian bunga. Ada tangkai, ada kelopak. Kelopak ini di sini ada mahkota. Nah, ini biasanya yang menarik, sangat menarik, yang fungsinya untuk menarik serangga supaya mau mendekat ya. Biasanya mahkota itu berwarna-warninya yang cantik, warna-warni. Nah, ini namanya mahkota. Lalu ada yang namanya benang sari. Ada kepala sari, ada juga serbuk sari. Nah, ini yang ada sari-sarinya ini adalah alat kelamin jantan ya pada bunga. Lalu ada putik. Nah, kalau putik itu adalah alat kelamin atau alat perkembangbiakan betina ya. Ini ada pada bunga yang lengkap ya. Benang sari ataupun serbuk sari dan putik dalam satu bunga ya. Kalau bertemu terjadi proses penyerbukan, maka nanti akan ada proses pembuahan ya. Nah, untuk evaluasi hari ini kalian perhatikan di sini tugas kalian adalah mencari 10 tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitarmu ya, di sekitar rumahmu, tidak usah cari terlalu jauh, dan identifikasi bagian-bagiannya. Kamu perhatikan bagian-bagiannya, lalu tulis seperti contoh di bawah ini. Contohnya, misalnya di sini ibu menulis tanaman mangga, nama tanamannya. Jenis akarnya tunggang, batangnya berkayu, tulang daunnya bentuknya menyirip. Bunganya ada atau tidak? Ada. Buahnya ada ya. Kerjakan seperti yang ibu contohkan, disalin ke buku tulis tematik. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.